Selamat malam, saya Rafif Ardian Putra dari kelas 12D. Saya akan membacakan tentang Sepotong Senja untuk Pacarku. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu. Sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di jauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan batu yang warna-warni dan bias cahaya cemerlang yang berkeretap pada buih yang bagaikan impian. Selain saja aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untuk Alina dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapkah yang menjadi sudi mendengarnya? Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya. Setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina. Bukan kata-kata cinta, kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerahan-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang seni, akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja untukmu. Sore itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu. Memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjamalkan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan, dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada
lautan, pada debur ombak yang menghempas, itu tetap saja putih seperti kapas, dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kuusapkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya keindahan berkutat melawan waktu, dan tiba-tiba teringat kepadamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku, maka kupotong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi lantas kumasukkan ke dalam saku, dengan begitu keindahan itu bisa abadi dan aku bisa berikan kepadamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan yang senang. Aku tidak tahu kamu akan menikahi karena kamu tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap-cakap sembari mandang langit sambil barangan angan, sambil bertanya-tanya apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi. Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang seperti kartu pos. Alina sayang, semua itu telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil. Di antara kerumunan itu kulihat seseorang menuju ke arah dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku, tetapi gelagat itu aku segera masuk ke mobil dan tancapkan. Catat nomornya. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh ngambil dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya itu senja untuk menembus segenap cahaya dalam mobilku, sehingga mobilku ini meluncur dan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi dalam mobil bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah panik seperti itu. Apakah tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang ngambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempat jalanan. Senja cuma 1.003 di jalan tol. Mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Sirene mobil polisi tinung meraung-raung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula di kota tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan, jalan tanpa waktu,
Tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu, tidak peduli pagi, sore, atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka motret matahari terbenam. Bolehkah jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa dicari-cari polisi. Sirene polisi mendekat dari belakang dan pengeras suara polisi itu melihat. Pengemudi mobil Porsche ini abu-abu metalik nomor SJ 19685A. Harap berhenti, ini polisi, Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada aturan yang melarangnya, tapi berdasarkan aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kubilas dia sampai terpental keluar pagar tepi jalan. Ku tancap gas dan menyelip-nyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat kota sudah penuh raungan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang bermain warna. Gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat. Lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang, satu mobil lain tersesat di sebuah kampung, dan satu mobil lagi terguling-guling nabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuliku. Dan setelah kejar-kejaran berapa lama, mereka kehabisan bensin dan mengendarai cuma bisa memaki-makiku. Kulihat senja dalam saku baju masih utuh, angin berdesir, langit seburu ungu, debur ombak mengempas ke pantai. Hanya padamulah senja ini kuserahkan, Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa helikopter mereka menyorotkan lampu di setiap celah gedung yang bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka, mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari antara gudang, rumah tua, tiang, serta temali. Terjatuh di atas sampah merayapi tangga-tangga reot sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, kata tenang. Di situ kamu aman. Ia menuju gorong-gorong yang terbuka. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin. Dan pas ku tengok bawah, kulihat keluar bergantungan. Aku ragu-ragu, namun deru helikopter dengan lampu sorot yang akan mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah. Kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup. Dan ku dengar gelandangan itu bahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menuju celah gorong-gorong. Tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku. Cahayanya yang merah keemas-emasan buat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam golongan-golongan yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibukkan kelelawar bergantungan yang entah mati, entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut. Namun makin ke dalam makin surut. Di tempatnya yang kering, kulihat anak-anak gelandangan duduk maupun tidur-tidur. Mereka berserakan memeluk rembana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka
dan coba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya Alina, tapi kamu harus terus baca ya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu, ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat posisi sama dengan tempat di mana aku ngambil senja itu untukmu Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin kepak, burung, tak lupa cahaya keemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang seperti kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi bukan tempat yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang berawan. Nyiur tentu saja, matahari dan dasar lautan yang bening dengan lidah ombak yang berdesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu senja yang bergetar melawan takdir. Biaskan cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering mau sendiri melihat semua itu. Alina, apakah semua itu mungkin terjemah dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melopong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang terkepak. Tapi ia seperti bukan burung yang bertelur dan buat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya burung kepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir Alina. Untuk seperti ini buat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seorang ingin jatuh cinta? Itu tak ada seekor dinosaurus untuk pun menikmatinya. Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah Alina. Ku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu ku bawa pada 4 sisi, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang besar kartu pos dengan 2 senja di saku kiri dan kanan. Aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelawar bergantungan, anak-anak gelandangan berkaparan dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi helikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tidur di bawah tiang listrik dan meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya bahkan baru saja dicuci samanya bisa segera. Ku kebut mobilku menuju pantai dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya keemasannya. Masing-masing mobilku bagaikan memancarkan cahaya ilahi sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol. Ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina, kekasihku, pacarku, dan wanitaku. Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Ku pasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata lantas ku kirim ke senja yang asli ini untuk lewat pos. Aku ingin mendapatkan apa yang kulihat pertama kali, senja dalam arti yang sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita dengan cucu tentang kenapa gorong-gorong itu menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri.
Namun semua itu tidak lagi karena seorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja langit di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu, seseorang yang ingin bahagiamu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit, dan kalau tumpah air bisa membaji permukaan. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu, dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia.